Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaranda Asfarina, NIM 105, kelas 6D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester praktikum administrasi jaringan komputer, yang dimana di sini saya memilih soal A, yaitu buatlah sebuah video pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3, yang mana materi yang dijelaskan dari modul 1 sampai 3 ialah konfigurasi IP, konfigurasi DHCP server, dan konfigurasi firewall NAT. Baik, yang pertama kita masuk ke aplikasi VirtualBox Manager-nya. Kita akan membuat file baru. Di sini saya membuat file baru dengan mengklik New. Lalu kita membuatkan nama and operating system-nya. Ini saya menamai dengan Mikrotik_UTS. Untuk tipenya di sini other dan versionnya di sini other atau unknown. Baik, kita next. Untuk hard disk file tipenya kita menggunakan VirtualBox disk image. Lalu next, create. Nah, di sini pada storage ini masih kosong dan adapter untuk networknya juga masih pakai adapter 1. Nah, maka di sini kita isikan storage-nya dengan cara pilih settings, lalu kita ke storage, lalu kita ke empty dan ke ID secondary master dengan pilih Mikrotik 6.33 ISO. Kemudian kita ke networknya. Di sini adapter 1 untuk attach to kita pilih bridge adapter. Untuk NIM-nya kita otomatis ya dari WiFi-nya menggunakan Realtek. Terus untuk adapter 2 kita centang enable network adapter. Lalu di sini kita isikan host only adapter. Nah, pada NIM-nya di sini saya menggunakan VirtualBox host only Ethernet adapter 2. Kemudian kita OK. Nah, maka di sini sudah terisikan untuk adapter 2-nya. Lalu kita klik start. Nah, ini kita pilih Mikrotik, lalu start. Nah, sini sudah masuk ke Mikrotik, tapi sebelumnya kita install dulu dari Mikrotiknya. Nah, pada pilihan ini kita bisa klik A, lalu I, setelah itu yes lagi. Nah, di sini merupakan proses instalasi dari Mikrotiknya. Nah, di sini terdapat tulisan software install, di mana Mikrotiknya itu sudah terinstall. Terus ada bacaan press enter to reboot, berarti kita disuruh mereboot untuk masuk ke Mikrotiknya. Tapi sebelum reboot kita klik device, optional drives. Nah, di sini kita hapus centang dari Mikrotik 6.33 ISO-nya. Mengapa? Karena biar ketika masuk ke dalam Mikrotik itu tidak menginstal ulang Mikrotiknya tersebut. Kemudian kita force unmount, lalu kita enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam Mikrotiknya. Kita tunggu. Nah, untuk Mikrotik loginnya di sini kita masih menggunakan admin. Passwordnya kita kosongin. Lalu kita yes. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Mikrotik. Lalu kita bisa membuka inbox-nya.
Nah, ini untuk mengkoneksikan agar dia dapat terkoneksi, agar dapat masuk, kita dapat mencocokkan ya dari angka dan nomor di sini tuh. Kita bisa melihat dari setting, lalu ke network, kita ke adapter 2, advance. Nah, di sini teman-teman, untuk MAC address-nya kita pakai ini. Kita cocokkan dengan MAC address pada Ether 2. Oke, kita coba connect. Nah, maka dia berhasil terbuka ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi IP dengan klik IP, kemudian address. Nah, di sini sudah muncul address 192.168.100.1. Ini merupakan IP address dari WiFi yang saya gunakan. Kemudian untuk mengkonfigurasi IP, kita bisa klik add. Nah, untuk addressnya di sini kalian bisa isi sesuai dengan keinginan kalian. Tetapi di sini saya akan menuliskan 192.168.105/24. Untuk networknya di sini saya isi 192.168.105.0. Untuk interface-nya di sini kita menggunakan Ether 2 karena digunakan pada klien. Kemudian kita oke. Nah, maka di sini sudah berhasil ditambahkan, maka dapat dikatakan konfigurasi IP di sini sudah dibuat. Lalu langkah yang selanjutnya kita mengkonfigurasi DHCP server dengan cara sama ya, klik IP, tapi di sini kita memilih DHCP server. Nah, sudah muncul seperti ini, lalu kita ke DHCP setup. Nah, untuk DHCP server interface-nya di sini kita menggunakan Ether 2, lalu next. Nah, pada DNS servernya di sini kita tambahkan ya. Di sini saya menambahkan 8888 itu merupakan DNS dari Google, lalu menuliskan 88.44. Kemudian kita next. Untuk list timnya kita next. Nah, maka di sini DHCP setup has complete successful. Lalu kita oke. Kemudian kita ke di sini konfigurasi DHCP server telah berhasil dibuat. Kemudian kita ke IP, kita membuatkan konfigurasi untuk DNS. Untuk servernya di sini kita menggunakan 192.168, di mana itu kita menuliskan dari IP address kita 105.105. Nah, di sini terdapat allow remote request. Kita bisa memilih centang. Kita mencentang. Lalu kita ke static. Nah, di sini kita klik tambah. Lalu untuk penamaan domain DNS-nya di sini terserah, bebas kalian ingin menamai apa. Di sini saya menggunakan wanda.id. Kemudian untuk address-nya ini kita menggunakan IP address-nya kita, yang dimana 192 IP address yang sudah saya buat, maksudnya 168.105.105. Kemudian
kita oke. Nah, di sini juga kita oke. Nah, di sini DNS telah berhasil dibuat. Lalu kita kembali lagi ke DHCP server. Terus kita ke network. Nah, di sini kita mengklikkan 2 kali, di mana kita akan mengubah DNS server ini dengan IP saya. Ya, ini sebelumnya IP dari WiFi saya, lalu saya ubah ke IP yang sudah saya buatkan tadi, yaitu 105. Di sini juga 105. Kemudian kita oke. Nah, di sini untuk konfigurasi IP dan DHCP telah berhasil dikonfigurasi. Lalu kita ke new terminal, kita coba mengepingkan, kita ping alamat Google. Nah, maka di sini sudah berhasil. Kemudian kita ping DNS yang sudah kita buat dengan penamaan wanda.id. Nah, di sini terdapat nomor IP-nya yaitu 192.168.105.105. Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi firewall NAT. Kita klik IP, kemudian pilih firewall. Nah, di sini kita memilih NAT, lalu kita klikkan tambah. Nah, untuk chain-nya di sini kita menggunakan source NAT. Kemudian untuk out interface kita menggunakan enter 1 agar klien itu dapat mendapatkan koneksi internet di sini. Kemudian kita ke action. Di sini kita memilih mouse query. Lalu kita oke. Di sini konfigurasi firewall NAT sudah dibuat dan sudah terkonfigurasi. Nah, di sini tuh agar si klien itu mendapatkan jaringan internet. Kemudian di sini saya akan mencoba memblokir situs dengan cara kita klik layer 7 protokol, kemudian kita klikkan tambah. Nah, di sini saya akan mengeblok. Sebentar, kita membuka Chrome terlebih dahulu. Di sini saya mencoba membuka situs Lazada. Nah, ini situs yang masih bisa kita koneksi. Selanjutnya kita kembali ke Mikrotik untuk melakukan ngeblokan situs. Kita ke layer 7 protokol. Di sini kita klik add. Nah, di sini untuk namanya itu kita isi Lazada karena kita akan memblokir situs dari Lazada. Untuk registnya itu kita isikan seperti kode. Jadi itu simbolnya tuh seperti ini, titik plus kemudian buka kurung Lazada. Sebentar teman-teman, ini kita pakai seperti ini aja. Oh iya benar, Lazada.
kemudian kita titik, bintang, lalu kita klik as dollar, lalu kita play dan oke. Nah, lanjut kita ke filter rules, kemudian kita add, kita ke general, untuk chatnya kita forward, untuk search addressnya kita isikan IP 192.168.105.0/24. Lalu untuk out interface-nya kita ke protokol. Nah, ini kita menggunakan 6TCP, lalu kita apply dan oke. Kita ke advance, layer 7 protokol kita isi dengan ini Lazada, kemudian kita ke action. Di sini action kita ketik drop karena kita akan memblokir situs dari Lazada. Kemudian kita oke. Lalu kita coba ke CMD. Kita tracer dari Google. Lalu kita coba buka lagi. Di sini Lazada. Kita mengecek. Nah, ini muncul ya teman-teman dari tracernya Google dengan DNS-nya itu marda.id 192.168.105. Terus di sini merupakan WiFi-nya, nomor WiFi tadi. Nah, di sini situs Lazada tidak bisa dibuka ya teman-teman, berarti tandanya itu kita sudah berhasil untuk memblokir situs Lazada tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai modul 1 sampai modul 3, yang dimana mengenai konfigurasi IP, DHCP dan DNS server, dan konfigurasi firewall NAT, serta di sini saya menjelaskan mengenai blokir situs dari firewall NAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.